Halo, perkenalkan, nama saya Glandi Giraldi dari Prodi D3 Budidaya Perikanan. Saya akan menjelaskan apa yang saya tahu tentang parameter fisika, kimia, biologi perairan, dan pengukuran kualitas air secara periodik. Yang pertama, parameter fisika. Parameter fisika merupakan parameter yang dapat diamati secara fisik atau secara langsung. Yang pertama ada suhu. Suhu diukur secara in situ menggunakan alat termometer. Suhu optimal untuk budidaya berkisar antara 27 hingga 32 derajat Celcius. Yang kedua TDS, Total Dissolved Solid, atau padatan terlarut dalam perairan. Untuk pengukurannya bisa secara in situ maupun ex situ. Untuk lebih mudah dalam pengukurannya, bisa menggunakan alat yang bernama TDS meter karena pengukurannya hampir sama seperti pH meter. Yang ketiga TSS, atau Total Suspended Solid, atau padatan tersuspensi dalam air. Lalu yang keempat, kecerahan. Kecerahan diukur secara langsung di lokasi pengukurannya menggunakan alat yang bernama seksi disk. Caranya, piringan seksi disk tersebut dimasukkan ke dalam air hingga warna hitam putihnya samar-samar atau hampir tidak terlihat. Kemudian diukur kedalamannya. Lalu yang kelima adalah warna air. Kemudian yang keenam, bau. Bau menyengat busuk menandakan rendahnya kualitas air tersebut. Lalu yang terakhir adalah rasa. Kemudian parameter kimia. Parameter kimia merupakan parameter air yang diukur dari bahan atau senyawa kimia dalam perairan tersebut. Parameter-parameternya diantaranya yang pertama DO, dissolved oksigen, atau jumlah oksigen terlarut dalam air. DO diukur secara langsung atau in situ menggunakan alat deometer. Deometer juga bisa digunakan untuk mengukur suhu. Kandungan DO yang baik untuk budidaya perikanan adalah lebih dari 4 ppm. Kemudian pH atau derajat keasaman. pH bisa diukur secara in situ maupun ex situ menggunakan pH meter dan juga kertas lakmus. Cara pengukurannya menggunakan pH meter, yaitu sensor pH meter tersebut dicelupkan ke air, kemudian tunggu hingga angkanya stabil. Kemudian yang ketiga adalah salinitas atau kadar garam. Salinitas bisa diukur juga secara in situ maupun ex situ. Alat yang biasa digunakan adalah salinometer dan refraktometer. Lalu yang keempat BOD atau Biological Oxygen Demand. Yang kelima COD, Chemical Oxygen Demand. Lalu yang terakhir adalah amonia. Amonia diukur secara ex situ atau dibawa ke lab. Alat dan bahan yang digunakan menggunakan amonia test kit. Lalu yang terakhir adalah parameter biologi. Parameter biologi adalah parameter yang berhubungan dengan keberadaan hewan, tumbuhan, mikroorganisme akuatik dalam perairan tersebut. Di antaranya ada plankton, nekton, bentos, perviton, neuston. Diukur secara ex situ, bisa diukur menggunakan planktonet dan hemositometer. Mengapa parameter-parameter tersebut harus diukur? Karena parameter-parameter tersebut dapat mempengaruhi kualitas air dan akhirnya dapat mempengaruhi kelangsungan hidup ikan yang dibudidayakan. Parameter yang harus sangat diperhatikan adalah suhu, DO, pH, kecerahan, salinitas, dan amonia. Karena dari parameter-parameter tersebutlah dapat mempengaruhi semua parameter yang lain. Kemudian kapan harus diukur? Untuk pengukurannya bisa dilakukan saat pagi atau sore hari dan bisa dilakukan per minggu atau per bulan. Pengukuran kualitas air secara periodik adalah pengukuran secara berkala, seperti per hari, per minggu, atau per bulan.
Tujuannya adalah agar dapat menjaga kualitas air selalu dalam kondisi yang optimal. Itu saja penjelasan dari saya mohon maaf bila masih ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.